adik-adik yang di rumah. Apa Apa kabar? Tentunya hari ini kabarnya baik dan sehat-sehat ya. Seperti Enci Yuli dan Enci Selvina. iya, kita semua kabar baik dan sehat semuanya. Iya, Enci. Nah, adik-adik, untuk kita semua tetap sehat, adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat. Seperti Enci Selvina dan Enci Yuli. Iya, tentunya sekarang adik-adik sudah siap semua ya untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Sudah siapkan Alkitab, sudah siapkan persembahan, dan terlebih mempersiapkan apa Enci? Hati kita. Nah, mari kita persiapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga kita semalam dan pagi ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Nah, kita akan menyanyi, memuji Tuhan, melakukan lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik silakan berdiri semua ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita kembali mengangkat pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik tetap berdiri. Kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi kami semua, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah pada saat ini yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau menjaga kami dan saat ini kami sudah bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu
walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing saat ini, kami sudah siap untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati ibadah kami saat ini dari awal sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya masih semangat? Semangat Enci. Iya, semuanya masih tetap berdiri ya. Nah, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita tidak akan berputus asa. Bersama Tuhan kita bisa melakukan apa saja ya. Nah, kalau begitu sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ya, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Enci Mei, Enci ya. Iya, Enci. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Kita akan mengangkat lagu Roh Kudus yang manis. Semuanya siapkan hati, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan.
Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi lagi lagu ini sekali. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, shalom anak-anak di rumah. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah duduk dengan manis ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan Yesus yang menjaga kita sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kami akan belajar bagaimana Engkau sudah memberikan contoh kepada kami, agar kami boleh mengampuni sesama kami yang seringkali menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak di rumah, firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Diulangi lagi, firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Silakan anak-anak membaca setelah ibadah ini selesai. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan minggu ini kita memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Tuhan Yesus mau menderita untuk dosa-dosa manusia. Karena itu sebelum Tuhan Yesus menderita di kayu salib, ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di antaranya yaitu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Dan di Taman Getsemani Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat, lalu kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapanya karena dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan menderita. Menuruti kehendak Bapanya, itu tujuannya datang ke dunia itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, setelah selesai berdoa, tiba-tiba datanglah segerombolan orang membawa obor dan pedang. Ada prajurit dan ada para imam besar. Wah, kira-kira mereka mau apa ya? Ya, mereka mau datang menangkap Yesus. Nah, salah satu dari rombongan yang datang itu ternyata adalah murid Tuhan Yesus. Siapa ya namanya? Ada yang tahu? Iya, yang menjual Tuhan Yesus. Iya, namanya Yudas. Nah, ternyata
Yudas ini sudah memberitahukan kepada para prajurit dan rombongannya bahwa siapapun yang akan kutemui dan akan kucium berarti dialah Yesus. Tangkaplah dia. Lalu para prajurit itu hendak menangkap Yesus. Tetapi ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia sangat marah karena guru mereka itu akan ditangkap. Padahal dia tidak bersalah. Nah, lalu kemudian dia mengambil pedangnya lalu memotong telinga salah seorang hamba dari imam besar sampai putus, telinganya putus. Nah, anak-anak, tetapi apakah Yesus senang dengan apa yang dilakukan oleh Petrus? Ternyata tidak. Malah Tuhan Yesus menyuruh kepada Petrus untuk menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil telinga orang tersebut lalu menyembuhkannya seperti keadaan semula. Nah, Tuhan Yesus tetap mengasihi walaupun sebenarnya orang tersebut akan menangkap dia. Nah, anak-anak, setelah Yesus menyembuhkan orang tersebut, lalu Yesus menyerahkan diri kepada para prajurit. Dan para prajurit itu membawa Yesus untuk diadili. Nah, anak-anak di rumah, dari cerita firman Tuhan kita tadi mau mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa saja membalas orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang menangkap dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya karena dia tahu bahwa tujuannya datang ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Menyelamatkan kita semua sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus juga mau mengajar kepada kita lewat firman Tuhan kita hari ini supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak boleh membalasnya. Biasanya ada teman, ada adik, ada kakak yang sering mengejek kita atau ada yang membenci kita. Tuhan Yesus melalui firman-Nya hari ini mau mengajar kepada kita supaya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu anak-anak di rumah, mari kita mengingat tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dia mau disiksa, dia mau dicambuk, dia mau disalib untuk keselamatan kita semua. Karena itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita selalu mengampuni orang yang mungkin bersalah kepada kita. Dengan cara apa? Kita selalu berdoa. Jika ada yang mengejek kita, jika ada yang membenci kita, kita boleh mendoakannya sehingga dia boleh berubah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang memusuhinya sekalipun. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak di rumah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Enci ulang lagi ya, Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini aku itu adalah Tuhan Yesus yang berkata bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Dan saat ini Enci kembalikan kepada Enci Silvina dengan Enci Yuli. Silakan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Mei. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Mama dan Papa. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, Enci mau ingatkan kepada adik-adik semua yang sudah memberikan persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulis di depan amplop persembahan untuk sekolah minggu. Dapat diantar di gereja apabila mama dan papa hari Minggu sudah masuk gereja. Atau adik-adik dapat juga menghubungi Enci dan Engku di kelas masing-masing ya, minta jemput di rumah. Nah, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, sumber berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan, terlebih lagi kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cerita firman Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kami semua untuk dapat menjadi anak-anak yang bisa saling memaafkan, saling mengampuni, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapa di sorga, kami juga telah memberikan persembahan syukur. Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya di sekolah minggu Immanuel. Memberkati mama dan papa di dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Memberikan kesehatan, kekuatan kepada mama dan papa. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Enci Ya. tadi sempat mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Enci Mei ya? Iya, Enci. Tentang apa itu Enci? Ya, jadi firman Tuhan tadi mengajak kita supaya kita dapat menjadi anak-anak yang bisa saling memaafkan dan bisa saling mengasihi. Kita juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Tuhan Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi dan mengampuni
kita semua. Ya Enci ya. Betul sekali Ya, Enci. Enci, kita sekarang kasih kesempatan anak-anak di rumah jika ada temannya atau kakaknya sama-sama beribadah. Sekarang kalian berdiri dulu deh. Ya, kalian berdiri, kalian saling berhadapan. Ya, seperti Ya. Enci begini. Kalau umpamanya cuma sendiri ibadah di rumah, adik-adik cari papa, oma, atau opa. Silakan dicari baru berdiri berhadapan begini. Nah, Enci kasih kesempatan mereka untuk meminta maaf ya Enci. Benar sekali Enci. Iya. Mungkin selama seminggu kemarin ada adik-adik yang telah berbuat salah kepada mama, papa, oma, opa, atau saudara-saudara di rumah. Iya Enci, Nah, betul. saat ini kesempatan ini Enci mengajak adik-adik supaya kita bisa saling memaafkan. Nah, kalau sudah berdiri, ikuti kata-kata Enci ya. Bilang sama, ya di hadapan kita, umpamanya Enci berhadapan Enci Sil, Enci akan menyapa namanya Enci Sil ya. Dan ikuti kata-kata Enci ya. Enci Sil, Iya Enci. jika selama ini atau hari-hari kemarin saya menyakiti hati Enci, hari ini saya minta maaf ya Enci ya. Ya sama Enci. Enci juga minta maaf apabila selama seminggu kemarin ada hal-hal yang menyakiti Enci. Enci juga minta maaf. Ya, sudah semua, sudah saling memaafkan. Sekarang kita berpelukan. Ya, jadi kita berpelukan begini berarti kita sudah saling memaafkan dan saling mengasihi. Iya. Nah, saat ini tak terasa ibadah kita sudah berakhir ya. Iya Enci. Nah, tetapi sebelum itu Enci, Enci mau mengingatkan adik-adik semua di rumah bahwa kita sekarang sudah berada di Minggu Sengsara yang ke-6. Nah, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, Enci senang sekali. Semua adik-adik pasti juga senang ya, semuanya Ya. bersuka cita kalau kita merayakan Hari Paskah, karena Hari Paskah itu kita berarti sebagai orang percaya kita telah menang ya. Menang atas apa? Karena Tuhan sudah menang atas maut. Dia telah bangkit Di hari ketiga. Jadi anak-anak, adik-adik semuanya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita semuanya. Enci, persilahkan berdiri. Kita melakukan lagu mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kita semua. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Mengasihi lebih sungguh.
Persilakan Encik Mei untuk menutup ibadah kita saat ini. Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, yang sudah memimpin ibadah kami pada saat ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang sudah boleh mengajarkan kepada kami untuk boleh mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami sehingga kami boleh meneladani Tuhan Yesus yang sudah boleh mengampuni walaupun sebenarnya dia tidak bersalah, tetapi dia tetap mengasihi semua manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, karena kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Kasih Yesus